Nah, ya. Nah, kali ini nggak gue lempar nih kotaknya, ya kan. Gue taruh dengan baik dan benar dan pelan-pelan. Oke, ya halo semuanya. Kali ini gue akan mereview salah satu ayam yang baru aja gue beli, kurang lebih sekitar, sekarang bulan apa nih? Desember, berarti November ya. November pertengahan gitu, atau November awal. Ini gue beli langsung dari tokonya di Hong Kong karena di Indonesia nggak ada yang jual nih kebetulan. Nah, terus gue belinya ini sebenarnya ya intro dulu aja lah ya. Jadi gue belinya ini sebenarnya bisa dibilang blind buy ya. Jadi istilahnya gue nggak pernah audisi, gue nggak pernah megang barangnya, gue cuma lihat di internet. Kemudian gue cari-cari, gue baca review, terus gue tanya sama beberapa teman gue di luar, kira-kira ini suaranya seperti apa dan segala macem. Akhirnya gue memutuskan untuk beli, dan setelah gue beli, sepertinya ini adalah pembelian gue terbaik tahun ini, dan bisa gue bilang ini adalah IM endgame gue ya. Untuk tahun ini kayaknya, karena menurut gue untuk membeli ini budgetnya menurut gue udah cukup maksimal lah di sesuai kebutuhan gue gitu ya. Ini adalah IM dari Nostalgia Audio yang bernama Camelot. Gue bilangnya kayak Camelot aja lah ya, Camelot. Oke. Jadi ini yang ini gue beli kurang lebih harganya sekitar 40 jutaan, belum termasuk pajak, dari Hong Kong dikirim ke sini. Itu surprisingly ini nyampe cepet banget, cuma 2 hari doang. Terus habis itu ya udah kita akan langsung lihat aja. Gua akan bahas satu persatu ya. Kita bahas dari boxnya dulu. Ini gambarnya dia kayak temanya kayak tema-tema kerajaan Inggris gitu, zaman-zaman apa apa sih namanya medieval, medieval ya, pokoknya zaman-zaman kayak gitulah ya konsepnya. Terus tulisannya Nostalgia Audio. Kemudian sini belakangnya ada kayak apa sih, prolog ya atau apa, bagian kayak penjelasan history, background dari nama si Camelotnya ini. Kemudian ada brand segala macam. Nah itu aja sih. Ini ada logo, ini kayaknya logo Nostalgia Audionya, bukan, ini logo, nggak tahu, logo singa. Kenapa logo singa, nggak tahu, jangan tanya gue. Oke, kita langsung buka aja ya. Ini gue sangat perlahan sekali karena to be honest gue suka banget nih IM. Dari sisi boxnya aja menurut gue untuk harga 40 juta, selain boxnya keren, desainnya juga untuk unboxingnya udah more than enough lah ya gitu. Ini boxnya kurang lebih kayak gini. Kemudian di sini ada tulisannya tuh Nostalgia Audio, kelihatan nggak? Nah itu dia, kelihatan. Nah terus kita tarik ke bawah, seret. Ya di baliknya nggak ada apa-apa ya. Nah terus di sini ini sebenarnya ada ayamnya nih Pak, cuman ayamnya udah gue ambil karena ya ini biar gampangnya gue ngasih lihat boxnya doang sih. Terus namanya di selotip. Terus ini ada kayak gambar konfigurasi drivernya, bla 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 segala macem. Terus ya sama ini. Terus ini ada kayak greetingsnya gitu ya. Thank you for purchasing bla 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 segala macem. Ini masih ketempel, belum gue buka. Gue nggak tahu ini di baliknya apaan. Ntar, gue penasaran, jadi mari kita buka. Oh ini ada ininya, ada tanggal pembelian. Oh tanggal pembeliannya kapan nih? 13 November ya, tuh 2024. Nah, terus di sini ada carrying case-nya, terus gue kasih lihat. Terus di sini ada ear tips. Nah, ini menurut gue ear tipsnya sebenarnya bagus ya sebenarnya. Cuman sadly di kuping gue kurang masuk. Kurang masuk dalam arti ketika gue pakai di si Camelot ini ya. Ini ear tipsnya menurut gue bagus banget. Ntar gue coba ambil dulu satu. Ini gue nggak tahu namanya apaan. Nama si ear tipsnya ini, aduh. Jadi ear tipsnya itu ini agak keras gini, sorry ya guys. Ya Allah, sampai gemeteran aing. Tar. Seret. Nah, jadi si ear tipsnya ini nih, dia tuh dalamnya tuh bornya tuh agak keras gitu ya. Dalamnya tuh agak keras. Terus habis itu ada busanya gitu, foamnya. Kayak busa gitu ya di lapisannya. Jadi udah bagian bor, terus kayak foam, terus baru ada silikonnya lagi gitu. Nah ini menurut gue sih keren banget, sebenarnya bahannya bagus, tebel, enak sebenarnya. Cuman masalahnya di kuping gue tuh ketika gue pairing ke si Camelot ini menurut gue kurang begitu masuk gitu. Alasannya kayaknya karena ya nanti kita lihat lah ya fittingnya. Cuman yang pasti di kuping gue kurang begitu nyaman. Jadi akhirnya gue pakai ear tips standar yang biasa gue pakai gitu. Ini desainnya silikon biasa ya, silikon biasa, ear tips silikon biasa. Ini nggak gue pakai karena menurut gue kurang gitu menarik. Terus di sini nih ear tips si namanya Deconi. Ini foam gitu ya, foam ear tips gitu. Nggak gue pakai. Ada silica gel, terus habis itu ada brush
Udah gitu doang. Ini dari si paket pembeliannya. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kalau kayak dulu gue beli misalkan gue beli apa tuh namanya Symphonium Crimson ya yang harganya 20-an, itu kayaknya lebih lengkap daripada ini. Kalau misalnya ear tipsnya atau yang lainnya sebenarnya sih nggak jauh beda, tapi menurut gue harusnya mungkin kalau harga 40-an harusnya bisa lebih maksimal lagi sih. Tapi menurut gue kayak untuk harga segitu masih oke lah. Nah ini dia carrying case-nya ya, kayak gini. Ini dia lumayan gede, bahannya kayak sweat gitu. Gue nggak tahu ini apakah ini sweat yang bagus atau enggak, cuman secara material menurut gue finishingnya bagus, dipegangnya enak. Terus habis itu ini dibukanya ditarik aja sebenarnya, cuma gue puter. Terus di dalamnya ini kita dikasih, ini kayak kalau dulu tuh gue tahu ini tuh dari produk-produknya Dunu ya. Jadi ini dimasukin ayamnya di sini gunanya buat biar dia nggak kepentok-pentok lah ketika lo simpen gitu. Terus di sini ada kabel apanya tuh? Kabel tis, bukan kabel tis. Pokoknya buat ngikat kabelnya lah ya. Terus sama ini ada penutup jack kayak biasa. Nah, kita langsung bahas ke si ayamnya ya. Kita pinggirin dulu, sini aja deh biar in frame biar keren. Nah oke. Nah ini si ayamnya ya. Ini sebelum kita ke ayamnya kita bahas kabelnya dulu. Ini kabelnya kurang lebih 4 braid kabelnya. Terus dia kayak di sleeve gitu, di sleeve pakai paracord. Sebenarnya tuh biasa kalau gue pribadi gue kurang gitu suka sama bahan yang sleevean kayak gini gitu. Tapi sebenarnya pada saat gue pakai nggak ada masalah sama sekali. Bukannya gue benci, cuman ya preference aja sih gitu. Gue lebih suka yang bahannya itu sleeve-nya tuh nggak sekendor ini atau yang digulung semua gitu. Ini gue kalau gue ini di sleeve-nya per braid atau per lembarnya. Jadi gue kalau gue pribadi secara tes gue kurang suka. Tapi masih nggak ada masalah. Enak, bahannya lentur. Kemudian ini jacknya ya. Jacknya ini 4,4 mm. Terus habis itu ini dia harusnya rhodium nih bahannya. Gue nggak tahu ini rhodium atau silver, cuma ini kayaknya sih rhodium gitu. Ini bahannya bagus banget, ini diplastikin dari sononya. Ini kayaknya bisa dibuka, cuman kayak ngapain dibuka kan, biar dia rapi lah gitu. Kemudian ini ada splitternya. Ini nama kabelnya itu Avalon ya, nama kabelnya itu Avalon. Nah sebenarnya dia tuh ada kabel yang dibeli terpisah, itu namanya Lancelot. Itu katanya si kabel Lancelot itu katanya lebih bagus lagi. Cuman agak mix review ya kalau gue baca. Jadi si Lancelot itu ada yang bilang dia lebih detail, lebih nyerang dan segala macem, tapi hilang sisi musikalitasnya gitu. Jadi sebenarnya beda tes aja sih. Cuman kalau kayaknya karena itu kabel harganya 19 juta, gue nggak sanggup beli, jadi gue pakai kabel bawaannya aja. Nah ini si ayamnya. Kalau kalian lihat ini faceplate-nya kayak gini ya. Jadi ini yang sebelah kanan itu ada gambar singa kayak singanya Chelsea ya. Kalau orang bilang kayak singanya Chelsea atau lambangnya kayak kerajaan Inggris gitu dari zaman sejarah dulu. Terus udah gitu di sebelah kirinya ini lambangnya sih Nostalgia Audionya gitu. Dia kayak aksennya ada aksen-aksen kayu gitu, garis-garis guratan-guratan coklat. Tulisannya ada Camelot, terus ini kayaknya 324 nih kayaknya nomor serinya ayam gua gitu. Nah, kemudian ini dia kabelnya udah 2 pin. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat nih, ini kan sebenarnya lumayan tebel ya. Ini konfigurasinya kalau gua nggak salah itu 2DD. Dia kalau nggak salah 9 atau 10 driver gitu. Coba nanti akan gue tulis speknya di deskripsi ya. Jadi ini secara driver sebenarnya bodinya lumayan gede, tebel. Ini mirip-mirip ya kayak Monarch 2 ke atas lah ya gitu. Badannya masih gede gini. Emang kayak si Legend X gue juga agak lebih kecil daripada ini, tapi kurang lebih sama. Cuman ini nozzle-nya itu dia agak panjang pak. Jadi nozzle-nya ini agak panjang, jadi dia yang lebih masuk ke dalam telinga nih. Pertama itu. Tapi diameternya sebenarnya dia nggak terlalu gede. Nah ini yang gue bilang alasan kenapa gue pakai ear tips yang tadi tuh yang gue suka, yang bawaannya itu gue kurang gitu masuk lah ya di kuping gue. Jadi pas gue pasang dia tuh enak tapi kurang ngesil. Akhirnya suaranya tuh yang gue dapetin tuh kurang maksimal, kayak bassnya agak kurang dan detailnya juga kurang keluar gitu. Jadi alhasil gue pakai si Eletech Barox seperti biasa, ear tips andalan kita semua ya. Ini karena sealnya lebih bagus dan dia memenuhi kuping gue tuh lebih enak gitu sealnya. Jadi oke banget. Gitu. Ini desainnya keren banget. Salah satu alasan kenapa gue beli ayam ini adalah karena desainnya. Oke, kita langsung bahas ke sisi suaranya ya. Kita bahas dari low frekuensinya dulu. Low frekuensinya ini dia punya konfigurasinya tuh 2 dynamic driver
Ini dynamic drivernya menurut gue bagus banget Pak, bagus banget, low frekuensinya bagus banget, kerasa dinamis. Cuman yang paling gue suka itu adalah dia tuh apa ya, nggak nggak terlalu bukannya IM yang warm dalam arti bukannya dia yang bass head, bukan dia yang tebel, tapi suaranya tuh bener gitu Pak. Jadi suara low frekuensinya tuh separasinya jelas untuk si mid bass sama sub bass-nya, terus dinamikanya bagus banget, positioningnya bagus banget pas di samping, agak imersif. Cuman kalau gue bandingin sama Legend X gue itu, Legend X gue kan imersif banget tuh karena sub bass-nya gede banget. Ini agak sedikit mundur sedikit posisinya, cuman gue kerasa banget layering dari si sub bass-nya ini gitu. Nah kemudian mid bass-nya juga pas, gue nggak ngerasa over punchy, tapi lu tetap ngerasain dentuman yang cepet, kick drum yang pas, yang dalam gitu ya. Tapi dalamnya ini belum level kayak yang bass head banget ya. Kayak misalkan lu kalau nyari ayam bass head yang pernah gue dengerin levelnya total tuh top of the line ya. Misalkan lu bisa pakai kayak Raven misalnya, Empire is Raven, itu menurut gue itu cukup deep dan tebel banget gitu. Nah ini enggak tebel. Ini lebih, kalau gue bilangnya bisa lebih bernafas gitu ya. Jadi dia nggak tebel, pas banget untuk kuantitas sama kualitasnya gitu. Nah yang gue suka lagi adalah dia pukulannya itu cepet, dan lu mau ajak lagu lambat atau mau ajak lagu cepet juga nggak ada masalah sama sekali. Ekornya panjang, jadi kayak so far sih sejauh ini yang pernah gue denger ya untuk low frekuensi dengan bobot yang pas, note yang pas, yang apa ya, gue tuh saking gue sukanya sama si low frekuensinya ini ya, jadi kalau lu dengerin IM yang terlalu bass head atau yang bener-bener fokusnya ke bass, itu kan lu akan ngerasa dia tebel, punchy banget, yang bener-bener bergetar semua. Ini tuh enggak Pak, ini tuh bener-bener quality over quantity gitu. Jadi kualitasnya bagus, lu bisa dengerin dengan baik, tapi tanpa dia harus apa ya, istilahnya tuh stand out gitu, tanpa dia harus show off. Jadi bener-bener pas aja gitu untuk ngedeliver lagu. Lu bisa ngerasain detail bass sama sub bass sama mid bass-nya dengan baik, nggak ada masalah sama sekali tanpa being offensive ya, atau tanpa being too much gitu. Jadi bener-bener pas banget menurut gua. Kemudian untuk dari vokalnya, untuk dari mid-nya, ini adalah part terbaik dari IM ini menurut gue itu si vokalnya. Jadi vokalnya itu benar-benar natural, senatural-naturalnya, kemudian kedengeran banget suaranya tuh apa ya, gue bilangnya tuh lush banget ya. Jadi wetnya tuh ada tapi nggak terlalu becek banget, terus abis itu suara bobotnya tuh pas, sedikit tebel tapi nggak terlalu tebel. Jadi kalau misalkan lu bandingin kayak misalkan lu pernah dengerin Kiwi Ears KE4 ya, itu menurut gue itu kan suaranya lumayan tebel gitu untuk vokalnya. Nah ini mirip kayak gitu tapi agak sedikit lebih tipis tapi lebih merdu, jadi lebih kerasa vokalnya tuh deket di kuping lu tanpa terlalu harus nyemprot gitu ya. Terus kerasa banget lush-nya, kerasa banget naturalnya, mau suara tinggi, mau suara rendah, pokoknya semuanya benar-benar dihajar abis sama dia. Jadi ini sebenarnya salah satu alasan kenapa gue suka IM ini ya. Jadi vokalnya tuh benar-benar bagus banget, tapi lagi-lagi posisinya tuh nggak sampai di depan Pak. Jadi pas aja di tengah gitu loh. Jadi dia bener-bener nggak yang stand out, nggak yang kayak oh gue vokalnya nih gue harus di depan banget nih, gue harus yang paling bagus gitu. Nggak kayak gitu. Jadi bener-bener terkontrol banget menurut gue. Nggak ada sibilance, suaranya clarity-nya bagus sekali untuk sisi vokal, dan timbre instrumennya juga oke banget gitu. Sejauh ini gue biasa kayak kemarin tuh gue coba dengerin suara-suara lagu-lagu cewek ya, kayak misalnya dari Marion Jola, terus habis itu Isyana, Raisa dan lain-lain. Wah udah deh, gue udah tobat dah pokoknya deh, udah waduh udah dipusing deh gue, pokoknya enak banget. Kemudian dari sisi treble ya, nah ini sisi treble-nya nih, kalau soal detailnya detail top of the line, gue ngerasain detail yang sangat baik. Detailnya tuh detail kelas 40 jutaan ke atas ya kalau gue bilang. Mungkin lu akan bilang lu mah kalau IM mahal doang bang bilangnya kayak gitu, kalau IM murah juga enggak ya. Mungkin kalian harus coba beberapa IM yang harganya udah 40 jutaan ke atas, kalian akan bisa ngerti perbedaannya gitu. Tapi menurut gue ini harganya udah top of the line untuk si treble-nya ini, dan micro detailnya penyampaiannya ya gitu. Dia tidak ofensif sama sekali,
detailnya sangat baik, gue ngerasain sparkling yang bagus. Tapi memang kalau untuk level gue lebih seneng yang lebih sparkling ya, yang lebih agak nyemprot sedikit, yang agak ofensif dikit gitu. Tapi menurut gue ini tidak ofensif, bener-bener nyaman, tapi lu bisa ngerasain seluruh detail dengan sangat baik gitu. Extended treble-nya bagus, nggak kerasa buntung, panjang, semua micro detail kerasa dengan baik. Tapi lagi-lagi kalau lu treble head, gue rasa lu mungkin akan kurang suka ya, karena lu pengennya yang lebih bener sparkling gitu. Tapi ini enggak, gue buat level gue sendiri, again, ini benar-benar pas banget dari frekuensi paling rendah sampai frekuensi paling tinggi, semuanya benar-benar pas menurut gue untuk ngedeliver lagu yang enak dengan teknikalitas yang tinggi gitu. Clarity nggak ada masalah, semuanya clear. Soundstage menurut gue ini di atas rata-rata. Mungkin perbandingannya kalau teman-teman pernah dengerin Alter Ego ya, kalau teman-teman pernah dengerin Alter Ego, dia kan open back, itu kerasa open banget ya. Ini agak sedikit lebih close, nggak se-open itu, tapi masih dalam kuantitas yang megah. Jadi suaranya tuh dari lebih ke megah ketimbang open. Jadi kalau megah tuh gue bilangnya gini, kalau megah, kalau gambaran gue ya, kalau megah tuh dia kayak di auditorium yang gede gitu. Sedangkan kalau open tuh lu kayak konser di stadion yang besar gitu. Jadi kerasa suaranya tuh benar-benar open. Kalau megah tuh lu masih dalam scope tertentu, tapi lu kerasa lebar banget. Jadi ini kalau gue bilang ini lebih ke arah megah dan masih bisa lebih bernafas. Lagi-lagi gue bandingin sama yang pernah gue dengerin ya, itu Empire Ears Audio Raven. Itu gue ngerasa dia tuh suaranya tuh bagus dalam arti suaranya tuh megah, tebal dan bener-bener mewah banget suaranya untuk soundstage-nya, tapi dia agak sedikit, karena tebalnya tadi, menurut gua agak sedikit kurang bisa bernafas. Nah kalau yang ini tuh dia lebih open, lebih berasa airy, tapi tetap megah gitu. Jadi itu yang agak membedakan ya kalau misalnya lo mau bandingin sama Raven, karena menurut gua Raven sama ini hampir sedikit sama arahnya, cuman dia beda dari sisi ketebalan suara sama dari sisi bassnya aja gitu. Jadi kalau si Raven itu dia lebih full di sisi low frekuensi, sedangkan kalau ini lebih full di sisi mid-nya dengan lebih balance aja sebenarnya gitu. Kalau Raven tuh dia lebih too much ke arah si low frekuensi sama treble-nya gitu menurut gue ya. Nah, kemudian ini apa bang eartips yang cocok? Menurut gue eartips yang cocok, lagi-lagi kayak gue bilang, ini agak sedikit tricky. Kalau gue pakai Eletek Barox ini udah paling mantep menurut gue, karena di kuping gue nyaman. Tapi kalau misalkan saran gue, lu harus ganti-ganti eartips ya, karena kalau pakai eartips doanya, kalau lu cocok sih bagus-bagus aja. Tapi kalau misalkan enggak, karena tadi ini maksudnya lumayan panjang, dan diameternya tuh sedikit kecil ya sebenarnya, jadi agak sedikit tricky. Kemudian untuk source-nya sendiri, seperti biasa gue selalu direct ini pakai X2 XD05 Pro. Gue kelihatan nggak sih? Nah ini nih, gue direct pakai ini. Sebenarnya powernya gede, sedangkan dia nih nggak terlalu berat-berat banget, standar aja untuk power untuk ngedereknya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau lu mau pakai DAC yang standar, mungkin kayak Vio Q15 atau Mojo 2, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi best pair gue adalah sama si X2 XD05 Pro ini. Benar-benar suaranya open banget, lega, keluar semua si potensinya gitu. Terus kemudian kalau untuk dari kabel rolling, nah gue pernah rolling pak si IM ini pakai kabel, jadi begitu nyampe anjir mantep. Terus gue rolling pakai kabel andalan gue lah ya, si Verus Lavender 6 gitu. Ketika gue pairing, nah itu depth dari soundstage-nya tuh kerasa tuh jadi dalam, cuman nggak se open semegah tadi, jadi jatuhnya lebih ke depth gitu. Cuman problemnya adalah detailnya kurang keluar menurut gue. Jadi kayaknya kabel ini tuh untuk mengeksplorasi detail dengan suara balance yang bagus tuh lebih baik menurut gue ketimbang si Verus Lavender 6. Jadi istilahnya tuh kalau gue pakai kabel ini gue lebih bisa ngerasain musikalitas yang bagus, sedangkan kalau si Lavender 6 tuh gue lebih ngerasa technicality-nya yang naik gitu. Jadi istilahnya sebenarnya balik lagi tergantung preference kalian masing-masing, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka di pairing pakai kabel bawahnya. Ini udah kawin banget lah sama memang pasangannya si Camelot ini gitu. Kayaknya mungkin itu aja review gue kali ini. Ini sebenarnya reviewnya agak-agak sembrono karena gue nggak siapin tulisan apa-apa, gue nggak nyiapin tulisan apa-apa, jadi bener keluar dari mulut gue, dari impresi yang pernah gue dengerin, karena ini ayam gue, jadi gue males nulis aja sih sebenarnya gitu. Itu aja review dari gue. Kalau lu suka, like, comment, subscribe. Kalau ada pertanyaan, tanya aja bang, lu gimana caranya beli bang, kalau gue mau beli gimana segala macem. Mungkin bisa nanti gue infoin cara belinya kalau lo tertarik beli langsung dari si Nostalgia Audionya ini gitu. Mau itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar ya. Mungkin gue jawab kalau gue nggak males. Ya subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.